Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun engkau berada saat ini. Kembali kita bertemu dalam Paulus Rachel Ministry. Dan hari ini kita bicara soal merdeka. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 1 mengatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, ini penasihat yang agung dari Allah Yesus Kristus lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia tentang kemerdekaan. Nah, merdeka itu artinya bebas dari perhambaan. Bebas dari penjajahan. Itu merdeka. Kita merayakan tahun 76 tahun kemerdekaan. Nah, hari ini lewat firman Allah pun diberitakan tentang arti merdeka. Paulus dalam suratan Roma pasal 6 ayat 18. Di sana mengatakan kamu, atau boleh katakan kita, telah dimerdekakan dari dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3. Nah, saat itulah penjajahan terhadap manusia bagi iblis. Apa yang disebut penjajahan hidup manusia. Menjurus kepada dosa. Sejak itulah manusia sudah dikategorikan tidak ada kemerdekaan. Semua terikat dengan dosa. Pikiran, hati, tindakan, apapun bentuknya. Sepanjang manusia dalam dunia ini sudah dikategorikan adalah dosa. Terikat, terjajah, tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau bodoh, mau pinter, mau yang punya jabatan ataupun yang tidak, termasuk kita semuanya ini. Termasuk juga pembawa firman, dijajah oleh dosa. Tetapi puji Tuhan, bangkitnya seorang yang kudus, itulah Yesus Kristus, memperjuangkan kemerdekaan bagi manusia. Dia harus turun dalam dunia, mengalami penderitaan, mengalami siksaan, mengalami kematian, demi untuk kemerdekaan kita semuanya. Dalam Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Di situ ceritakan seorang pemuda, atau kalau kitab lain 2 pemuda yang dirasuk oleh iblis, tinggal di kuburan. Dan bukan main kuatnya, dirantai sekalipun rantai bisa putus. Membuat masyarakat sekitarnya menjadi takut, cemas. Tetapi puji Tuhan, Yesus melawat di daerah itu. Dan yang dirasuk setan ini akhirnya dia menyembah dan dilepaskan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, ini pemuda jadi ikat, diperhamba, dijajah. Kurang lebih 2000 legion 2000 setan, legion namanya. Banyak. Tapi dengan perjuangan Yesus memerdekakan pemuda ini, ada pengorbanan babi-babi, karena si iblis ini dia ingin masuk dalam babi, tidak mau disiksa oleh Yesus. Dan akhirnya pemuda ini sembuh. Dia dimerdekakan dari ikatan iblis.
yang jumlahnya tidak sedikit itu. Bangsa Indonesia, saudara dan saya, kita sudah mengenal sejarah Indonesia ini. 436 tahun dijajah oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Bergantian satu bangsa ke bangsa yang lain. Hanya kurang lebih 6 bangsa pernah menduduki Indonesia ini. Karena tertarik dengan indahnya iklim, kesuburan di Indonesia ini. Dijajah 436 tahun. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Bangkitlah pahlawan-pahlawan untuk berjuang. Seperti Imam Bonjol di Ponegoro, kemudian Sudirman, kemudian juga Raden Ajeng Kartini, kemudian terakhir juga Insinyur Soekarno, dan para veteran-veteran termasuk almarhum bapak saya pun bahagian dari kemerdekaan itu. Berjuang, pengorbanan harus diwujudkan. Dan sekarang kita menikmati walaupun tidak maksimal kemerdekaan itu. Sudah 76 tahun kita merdeka. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar, kita masih terjajah pada sampai saat ini. Ibu sebut pandemi, COVID-19 dan virus-virus yang lain. Mari kita berjuang bersama-sama. Kita melawan. Kita jangan dengan kekuatan sendiri. Tapi mari kita gotong royong. Kita patuhi segala peraturan-peraturan untuk melawan keadaan ekonomi dan COVID-19 ini. Sudah 2 tahun lebih kita dijajah. COVID-19 tidak kita undang, tapi datang sendiri. Nah, kita punya keyakinan pasti tidak diusir, dia akan pergi sendiri. Untuk itulah kita mesti berjuang mati-matian. Supaya apa yang telah kita nikmati penjajahan ini, kita dapat mengalami kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tidak ada pengorbanan tanpa kerjasama. Tidak ada kerjasama tanpa kesadaran tanggung jawab yang tinggi. Faktor-faktor inilah mari sebagai alat supaya kita bisa menang dari ekonomi COVID-19 ini. Supaya Indonesia bebas mengalami kemenangan. Makanya kita harus berani melawan. Supaya kita mengalami satu hidup yang tenang. Satu hidup yang penuh damai. Satu hidup yang penuh kesejahteraan. Satu hidup yang penuh dengan sukacita. Karena itu mari kita padukan bangsa Indonesia ini untuk melawannya. Merdeka! Bapa yang kami surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami percaya kemerdekaan yang telah kami alami, namun masih ada satu hal yang harus mewujudkan kemerdekaan ini, lepas dari para penjajahan ekonomi dan COVID-19 serta virus-virus yang lain. Biar kita padukan untuk melawannya. Kami percaya badai pasti berlalu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin.